Halo Bapak Ibu semuanya. Selamat datang dalam video presentasi proyek akhir dari kelompok kami. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dari mata kuliah Manajemen Kualitas Bisnis. Kami meneliti efisiensi retail pada retail tradisional pada kesempatan kali ini. Saya Fauzan Yaskuri Lubis dengan NIM 2410501128 dengan rekan saya. Halo, saya Muhammad Wildan. Tim saya 2410 1124 2410 50 1124. Oke, pada kali ini kita akan memaparkan hasil analisis rancangan kualitas dan solusi bisnis nyata yang kami kembangkan melalui proyek berjudul Smart Inventory Management untuk toko kelontong dengan mengambil studi kasus real pada Barokah Mart. Oke, pada bagian selanjutnya langsung saja saya alihkan ke teman saya. Oke, Fauzan, terima kasih. Bagian selanjutnya ini yaitu profil bisnis dan masalah utama. Eh, jadi eh, di sini Barokah Mart itu adalah sebuah usaha mikro retail atau toko kelontong tradisional yang dikelola secara mandiri oleh Bu Ratna. Nah, yang saat ini dia sudah berusia di atas 50 tahun atau bisa dibilang juga lansia ya. Jadi berdasarkan hasil dari observasi dan juga wawancara di lapangan, kami itu menemukan hambatan operasional utama atau operational friction, yaitu seluruh proses pencatatan stok barang melalui stok barang masuk melalui supplier atau dari supplier itu dia masih dilakukan sepenuhnya menggunakan buku tulis secara manual ya. Jadi masih kayak masih jadul gitu. Nah, jadi metode ini itu kan biasanya memicu kelelahan yang fisik, terus bisa juga berefek kepada kendala penglihatan gitu. Terus juga bisa sangat rentan dengan kesalahan pencatatan atau biasa dibilang human error. Nah, masalah ini menjadi semakin parah karena proses penulisan itu seringkali terhenti tiba-tiba karena akibatnya itu karena datangnya misalnya pembeli datang untuk membeli barang pada saat si penjual atau Ibu Ratna ini sedang mencatat barang-barangnya. Saat selesai melayani pembelinya itu baru pada saat dia mau mencatat, dia penjual atau pengelola itu biasanya seringkali lupa dan juga kebingungan juga ya, di mana dia itu terakhir nulis gitu karena mungkin banyak gitu yang ditulis. Yang di bagian selanjutnya itu kita masuk ke diagnosis model bisnis. Nah, untuk mendiagnosis akar dari masalah operasional ini, kami itu menyusun yang namanya fishbone diagram. Nah, dari analisis diagram tersebut itu ditemukan bahwa masalah utamanya itu bersumber dari manusia, yaitu si pengelola yang sudah lansia ini yang mengalami penurunan kemampuan penglihatan atau presbiopis serta penurunan motorik halus dan faktor metode yaitu alur kerja pencatatan tulis tangan yang sangat lambat. Nah, jika kita bedah melalui bisnis model kanvas atau BMC awal dari Barokah Mart tersebut, terdapat inkonsistensi model bisnis yang cukup fatal. Di satu sisi, warung ini menjanjikan value proposition berupa ketersediaan barang pokok yang andal bagi pelanggan harian. Namun di sisi lain juga pada blok key aktivitinya mereka tuh masih bergantung pada rekapitulasi kertas yang sangat lambat. Dan pada blok key resources mereka hanya mengandalkan ingatan manual pemiliknya. Gap atau celah utama ini yang seringkali menyebabkan terjadinya stock out atau kehabisan barang secara mendadak tanpa disadari oleh pemiliknya. Nah, untuk bagian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Fauzan. Oke, terima kasih Wildan. Pada bagian selanjutnya, ini kita membahas customer profile dan value proposition. Oke, jadi melihat kondisi spesifik tersebut, kami merumuskan customer profile dari Ibu Ratna. Kami mengidentifikasikan customer pains utama, yaitu kesulitan membaca teks kecil pada layar serta kecemasan psikologis terhadap teknologi aplikasi komersial yang rumit. Sebagai jawabannya, pada kota value map, kami merancang sebuah solusi inovatif berbasis teknologi yang menerapkan prinsip inclusive design
atau desain ramah lansia. Sebagai pen revealer, kami menerapkan konsep tripografi makro dengan ukuran font minimal 24 pixel untuk mengatasi kendala presipiopi serta membuang sistem pengetikan keyboard virtual yang menyulitkan jari lansia. Sementara sebagai game creator, kami mengintegrasikan fitur pemandaian otomatis menggunakan kamera ponsel untuk mempercepat pendataan barang. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan alur dari prototipenya di aplikasi project yang saya buat, yaitu adalah Barokah Mart. Oke, di sini adalah tampilan dashboardnya, jadi terlihat ya. Di sini ada nama tokonya, tanggal, dan ini ada nama pemiliknya, dan ini ada dashboard. Ada 3 dashboard, yaitu ada barang yang terindikasi mau expire, terus ada barang yang hampir mau habis, dan barang yang disimpan. Jadi alur kerja itu sendiri, pertama cukup simpel. Jadi pedagang atau Ibu Ratna ini harus mempunyai handphone yang udah terintegrasi dengan aplikasi ini, dengan caranya klik barang masuk di sini. Jadi setiap Bu Ratna mau menginput barang atau dagangan atau produk, misalkan dia mau input kecap, nah di setiap dus atau di setiap produk kan ada barcode-nya tersendiri kan. Nah, itu kita bisa scan di sini. Nah, jadi dari scanan ini kita bisa lihat nama produknya terdeteksi, itu kecap manis ABC. Nah, kadaluarsanya juga terlihat Desember 2026, dan barang masuk kita bisa atur di sini mau 4, 1, 2, 3, 4, 9, 10. Misalkan let's see kita taruh 5, kita simpan ke buku. Oke, selesai. Nah, jadi alurnya itu kita bisa ngeliat nih, fungsinya itu barang, kita bisa mensortir barang apa aja yang mau expire, langsung nanti ada notifikasinya. Terus barang yang habis juga nanti juga ada notifikasinya, jadi sebagai reminder ke pedagang-pedagang. Lalu kita bisa di riwayat. Nah, tadi kita masukkan 5, nah jamnya juga terlihat di sini, jam berapa saya input barangnya, barang masuk kecap manis 5 botol. Nah, masuk ke stok buku catatan. Dan ya, mungkin itu saja demonstrasi dari prototype hasil dari project kami. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk bagian ini yaitu hipotesis dan eksperimen bisnis. Untuk membuktikan keberhasilan solusi ini secara ilmiah dan juga objektif, kami menetapkan proses pengujian kualitas, yaitu penerapan aplikasi Smart Inventory ramah lansia ini akan meningkatkan efisiensi waktu operasional pencatatan barang yang masuk minimal sebesar 40% dibandingkan metode buku tulis manual. Metode eksperimen yang kami jalankan adalah pengujian langsung di lapangan atau field experiment dengan merekam durasi waktu secara real time menggunakan instrumen time tracking berupa stopwatch eksternal. Agar data yang diperoleh valid dan terpercaya, kami juga mengambil target responden yang bersifat homogen, yaitu sebanyak 5 orang pengelola waktu kelontong tradisional, misal dari R1 sampai dengan R5, yang seluruhnya merupakan lansia berusia di atas 50 tahun seperti Ibu Ratna tadi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian hasil eksperimen dan analisis Pareto. Nah, sekarang berdasarkan hasil rekapitulasi eksperimen terhadap 5 responden lansia, data mentah menunjukkan hasil yang luar biasa dan berhasil melampaui hipotesis awal kami. Dengan metode buku tulis manual, para lansia membutuhkan waktu sekitar 38 hingga 60 detik untuk mencatat satu siklus barang. Namun, setelah bertransisi menggunakan aplikasi Smart Inventory, durasi waktunya itu terpangkas cukup jauh menjadi hanya 18 sampai dengan 31 detik saja. Pada uji kasus untuk Ibu Ratna ini atau responden satu, waktu pencatatan tercatat turun drastis dari 45 detik menjadi 22 detik, yang berarti terjadi peningkatan efisiensi operasional sebesar
51,1%. Selaras dengan hasil tersebut, kami juga melakukan analisis Pareto berdasarkan total keluhan operasional harian warung. Berdasarkan prinsip kualitas 80 per 20, kami menemukan bahwa 80% dari total masalah kelelahan fisik, tingkat stres kognitif, dan kesalahan input data dari Barokah Mart itu ternyata disebabkan oleh 20 aktivitas saja, yaitu proses menulis item masuk yang dicatat secara manual di buku. Dengan kehadiran fitur pemindaian barcode otomatis dan ukuran tes makro, tim kami berhasil menebak dan juga menyelesaikan akar masalah terbesar pada titik prioritas perbaikan tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fauzan Yaskuri. Pada selanjutnya kita akan bahas model bisnis revisi rekomendasi. Berdasarkan data eksperimen yang telah tervalidasi, kami merumuskan bisnis model Canvas atau BMC telah melalui revisi untuk Barokomart ini. Kami memperbarui blok key resource dengan memasukkan aplikasi Smart Inventories sebagai aset digital utama, serta manajer block key activities dari yang semulanya pencatatan kertas tradisional menjadi digitalisasi inventaris otomatis. Berdasarkan seluruh rangkaian proses manajemen kualitas ini, keputusan akhir dari kelompok kami terhadap proyek bisnis ini adalah per server. Artinya ide solusi ini terbukti sangat valid berdasarkan dampak nyata dan wajib dipertahankan serta dilanjutkan untuk implementasi penuh demi menjaga keberlanjutan UMKM tradisional. Oke, sebagai penutup kita memberikan kesimpulan inovasi kualitas bisnis pada UMKM kelontong tidak boleh sekedar memaksakan teknologi modern yang rumit, melainkan harus menggunakan pendekatan user-centric yang berempati pada keterbatasan fisik penggunanya. Jadi pembelajaran utama yang kami dapat adalah bahwa kualitas sebuah sistem itu ditentukan oleh seberapa inklusif sistem tersebut bagi para penggunanya. Nah, di sini kami mengucapkan Terima terima kasih kasih yang sebesar-besarnya sebesar-besarnya terhadap Ibu Ibu Ratna Ratna dan dan Barokah Barokahmar Mart atas atas kerjasama. kerjasamanya yang luar biasa dalam proyek yang kami tulis ini. Sekian pemaparan dari kami. Jangan lupa memberikan tanggapan juga atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua di Ya, kolom boleh. komentar di kami di bawah. Oke, Terima kasih sekian. dari Terima kelompok kasih. kami. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.